Masya Allah, halo teman-teman, jumpa lagi di video aku pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi ya, seperti biasa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, jumpa lagi di channel Obi Nadiansa Official dengan saya Bang Obi. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing berbagi tutorial tentang cara mengejar 4000 jam tayang di YouTube agar video yang kita upload bisa dimonetisasi oleh YouTube. Nah, teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelumnya karena ini masih suasana bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga puasa kita sehat sampai berbuka. Semoga puasa kita kuat sampai kita berbuka nanti. Baiklah teman-teman, menjadi konten kreator di YouTube memerlukan suatu persiapan dan juga sebuah dan juga perlu memiliki skill dasar ya. Tapi pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bagaimana cara menjadi konten kreator dan bagaimana step by step dalam mengupload video agar kita bisa mengejar 4000 jam tayang di YouTube. Baiklah teman-teman, dalam mengejar 4000 jam tayang di YouTube, yang pertama-tama ya, saran saya, jika teman-teman yang saat ini sedang berniat ingin menjadi konten kreator ya, seperti saya khususnya YouTuber pemula ya, ada baiknya untuk membuat video yang original ya, video yang original yang merupakan karya kita sendiri, video asli. Dengan begitu, kalau kita membuat video yang original, insya Allah nanti kalau kita sudah dimonetisasi, insya Allah nanti bisa disetujui dalam monetisasi oleh pihak YouTube, teman-teman. Kemudian sebelum kita membuat konten, membuat ide konten, biasanya banyak kesalahan YouTuber pemula itu bingung ya dalam menentukan ide konten. Bingung ide konten apa yang harus dibuat dan diupload di konten YouTube. Sebenarnya simple ya, kalau biar kita lebih mudah dalam membuat konten ya, saran saya kita membuat konten yang sesuai minat dan hobi teman-teman aja gitu, sesuai dengan bakat dan kebiasaan teman-teman ya. Misalkan contoh yang paling simple yang misalkan ya, bagi teman-teman yang biasanya hobi main game ya,
bisa membuat konten tentang game. Seandainya teman-teman yang hobi mancing bisa membuat konten tentang mancing, dan seandainya teman-teman yang biasa yang bergelut di bidang pendidikan bisa membuat konten tentang pendidikan. Karena ada banyak sekali ide konten ya yang sesuai dengan tentunya sesuaikan dengan minat dan kemampuan teman-teman, sesuaikan dengan hobi, kebiasaan dan keterampilan masing-masing ya. Kemudian kalau teman-teman biasa bergaul dengan passion, cobalah untuk membuat konten tentang passion gitu. Intinya poin pertama ya, dalam jadi seorang konten kreator itu perlu menentukan ide konten dulu teman-teman. Jadi menentukan ide konten yang sesuai minat dan hobi teman. Kemudian dalam membuat konten kita perlu merencanakan tujuan teman-teman. Dalam merencanakan tujuan membuat konten, itu kita harus pahami benar-benar. Sebelum membuat konten kita harus menentukan tujuan dulu. Kita kalau bisa tulis dulu di catatan kecil apa tujuan kita dalam membuat konten. Apakah kita untuk videonya untuk menghibur penonton, atau videonya untuk video tutorial, atau video tentang tips, atau video tentang cara gitu. Tujuannya apa, tujuan kita dalam membuat video gitu. Tujuannya sebelum membuat tujuan itu apa latar belakang teman-teman dalam membuat video, apa alasannya, latar belakang, tujuan apa manfaatnya buat penonton. Kira-kira ada nggak manfaat buat penonton kalau kita buat video? Kalau video kita nggak ada manfaat buat penonton, ya wajar kalau video kita sepi penonton. Biasanya penonton itu lebih menyukai video yang menghibur atau video yang bersifat tutorial atau tips atau cara. Kemudian dalam menentukan ide konten, dalam membuat video menjadi seorang kreator, kita perlu menentukan konsep dalam membuat video. Alasannya kenapa? Agar video kita tepat sasaran penontonnya. Jadi maksudnya dalam membuat video kita perlu menentukan siapa target audiens kita, berapa umurnya gitu. Apakah kita penontonnya anak-anak, remaja atau dewasa gitu. Jadi dalam membuat dalam menjadi konten kreator kita perlu memahami dulu poin-poin dasarnya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya katakan, kita perlu membuat video original, kemudian menentukan tujuan, kemudian menentukan ide konsep ya, konsep. Kemudian kita perlu membuat video yang berdurasi agak panjang dulu. Jadi gini teman-teman, saran saya ya, kalau pengen mengejar 4.000 jam tayang di YouTube, teman-teman buatlah video yang berdurasi agak panjang, yang berdurasi standarnya 10 menit ya, 10 menit. Karena kenapa? Agar
eh, kalau video teman-teman nanti cepat dimonetisasi oleh YouTube, itu bisa disisipi banyak iklan oleh YouTube. Kalau videonya cuma sebentar, cuma 1 menit 30 detik, ya itu terlalu itu ukuran video short, teman-teman. Kalau untuk ukuran video publik untuk mengejar 4000 jam tayang itu perlu video yang berdurasi 10 sampai 15 menit lah itu. Kalau untuk YouTuber pemula minimal 5 menit lah, teman-teman. Minimal 5 menit ya. Jadi untuk membuat konten yang bisa mengajar 4000 jam tayang, usahakan buatlah video publik atau video panjang yang berdurasi standar 10 sampai 15 menit ya. Kalau teman-teman misalnya kurang terbiasa, terus berlatih ya, terus berkarya ya. Jika teman-teman masih canggung dalam berbicara di depan kamera, ya silakan berlatih kan. Nanti lama-lama terbiasa. Kalau teman-teman udah terbiasa kan, nanti teman-teman jadi berpengalaman nanti. Jadi teman-teman, bagi teman-teman YouTuber pemula yang ingin menjadi konten kreator sukses di YouTube, jadi perlu memahami basic dari cara membuat konten ini. Jadi teman-teman, lanjut pembahasan kita ya. Untuk menjadi konten kreator ya, kita perlu memahami basic dasar dalam menjadi seorang konten kreator ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, menjadi seorang konten kreator perlu ada basic dasar sebelum kita membuat konten. Yang pertama tadi, dalam membuat konten perlu menentukan terlebih dahulu ide konten yang akan dibuat. Menentukan ide konten, kemudian perlu menentukan tujuan sebelum membuat video ya, sebelum membuat konten. Menentukan tujuan, kemudian menentukan ide dari video yang akan kita buat, kemudian paling tidak membuat video yang berdurasi agak panjang lah, minimal 10 sampai 15 menit teman-teman. Kemudian usahakan kalau bisa membuat thumbnail ya, membuat thumbnail yang menarik ya.